Nek wis ngono, sitok jadi malaikat, rumoso bener sitok setan. Baliknya, nek ngene nggak ada lubang introspeksi, muhasabah, nggak ada lubang, buyar gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali saya Nari Nera bisa membersamai kembali jamaah kajian manajemen Islam pada sore hari ini. Nah, pada sore hari ini tema kita sangat menarik, yaitu mengenai manajemen muhasabah. Nah, muhasabah ini adalah bahasa sederhananya adalah introspeksi diri. Dan mengapa kita harus introspeksi diri? Agar kita bisa memperbaiki diri dan berbenah agar lebih baik daripada hari kemarin. Nah, untuk itu kita akan belajar mengenai manajemen muhasabah bersama guru kita, Ustadz Juli Murtado. Kepada beliau, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mungkin apa digeser gitu ya, atau ada yang Pak Dwi, mohon maaf ya, rupanya di episode 1 bulan ini respon ada perkembangan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Cita-cita kita ingin cara dakwah menghadapi globalisasi yang semakin kompleks, kita memiliki keimanan kokoh, memiliki ilmu yang kokoh, memiliki kemampuan di dalam mengelola kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Apapun profesi kita, apapun keadaan kita. Jadi seperti itu. Nah, yang kita sampaikan adalah titik-titik penting di dalam mengelola kehidupan kita. Kita sudah ada manajemen syukur, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun kita bisa merasakan nikmat Allah. Manakala level sudah sangat tinggi, dia merasakan sekali betapa nikmat Allah tidak bisa dihitung. Kalau dia sudah merasakan itu, karena di berbagai tempat dia sudah merasakan nikmat, maka dimanapun. Nah, sonder tuku karcis, sonder tuku tiket dan sebagainya. Alangkah nikmatnya. Kadang orang membayar kenikmatan bisa nilainya besar sekali. Nah, jadi ini gimana ini? Itu mungkin dipindah sini? Hah? Enggak, dipindah sini atau lenggam berikut betul? Monggo, mohon maaf ya. Nah, titik itu titik universal, tetapi bisa dilakukan secara optimal hanya oleh orang muslim. Kalau non muslim, maka hanya dunyane tok sing oleh. Padahal kita pengen dunya hasanah, akhirat hasanah. Itu menjadi kunci. Padahal di Quran sudah dikatakan begitu banyaknya orang begitu sudah diambil kembali kepada Allah, menyesal, pengen
hidup lagi. Rabbi laula akhortani ila ajalin qarib sodako aku minas solehin. Ojo dicabut dulu nyawaku ya Allah. Aku akan berbuat baik, aku akan bersedekah, aku akan menjadi kelompok orang yang berbuat baik. Wes gak iso. Sudah dicabut nyawane. Betapa penyesalan tanpa batas. Mumpung kita ini usianya yang separuh lebih 40 tahun ke atas, ya lebih ya. Nah, mudah-mudahan sisa usia yang tidak pernah kita tahu kapan dipanggil kembali, kita lebih siap. Lebih siap. Karena itu materi pada hari ini materi universal. Di dalam ilmu leadership dan manajemen ada yang namanya konsep muhasabah, jenenge cek atau kontrol atau evaluasi. Nah, di dalam Islam memandang penting muhasabah itu. Maka the power muhasabah, kenapa kita tambahkan the power, bahwa cahaya tuntunan ini luar biasa. Untuk apanya? Khusus muhasabah, tuntunan ini menuju kepada suatu titik kunci dasar untuk introspeksi evaluasi diri, agar supaya terjadi peningkatan perbaikan kualitas diri kita atau kualitas diri, misalkan pekerjaan kita, kehidupan kita yang berkelanjutan di dalam kehidupan, sehingga kita menjadi ihsan, menjadi insan yang kafah, insan yang kamil. Nah, ini titik poin penting itu adalah muhasabah. Jadi kalau di dalam manajemen itu, proses manajemen itu kan plan, do, check, action. Di dalam plan butuh muhasabah. Apa yang direncanakan butuh SWOT dulu. Kekuatan kita bagaimana, strength, weakness, kelemahan kita apa, peluang kesempatan kita apa, opportunity, threat atau hambatan atau halangan, kendala kita apa. Jadi seperti itu. Maka dunia beras yang dulu bisa berjaya, begitu legalitas sudah beda, maka kalangan pabrikan beras gulung kuming, contoh seperti itu. Jadi teman kita yang dulu pabrik beras terbesar, Pak Indro, cerita seperti itu. Dulu ratusan truk melebu Bulog, sekarang udah nggak bisa karena legal. Hal-hal semacam itu perlu muhasabah. Maka orang yang gemar muhasabah, dia berkecenderungan untuk continuing improvement-nya itu genah jalan. Nek biyen gak iso bahasa Arab, wis rada iso. Nek biyen salat jarang nang masjid, wis sregep nang masjid. Biyen gak nate ngaji, wis nate ngaji, dan sebagainya. Bahkan ada profesor IPB dhisik rada beling sithik kasarane. Dhek dhewe ya ngaku gitu. Artinya enggak terlalu care terhadap agama. Begitu dia muhasabah di bulan puasa, dia ketemu profesor dan cerita. Dia profesor hafal Quran. Masa enggak bisa sih? Nah, setelah itu punya kesadaran, padahal dia itu dekan ya. Dekan Fakultas Teknologi. Sudah usianya 59 saat itu. Entah kenapa punya kekuatan, malu saya ikuti. Terus dia ngapalnya Quran, Pak. Nggak sampai 3 tahun wis apal. Padahal sibuk banget ini, profesor, dekan, dia ketua apa begitu dan sebagainya. Di tengah kesibukannya yang banyak itu, umur 59 loh, 3 tahun wis hafal Quran. Sekarang teman-teman saya melok ke sana. Karena setelah itu ternyata
kehidupannya lebih damai. Sebelumnya itu agamaku wis nek sholat pokoknya sholat but baru selesai gitu lah. Jadi kayak aksesori. Jadi saya mohon agama ini jangan jadi aksesori, tapi jadi inti sari, kunci-kunci kita bisa hidup sukses dunia akhirat. Nah, ini kunci dasar apa? Makanya kan kalau sabar kunci dasar ini, jihad kunci dasar untuk manjat dawajat. Semua halangan tembok-tembok cepel semua permasalahan. Ujungnya di jihad misalnya gitu ya. Tapi kalau muhasabah ujungnya adalah kekuatan kita untuk selalu memperbaiki terus menerus di semua aspek kehidupan. Hubungan dengan anak, hubungan dengan pasangan, hubungan dengan orang tua atau mertua, hubungan dengan masalah pekerjaan kita, hubungan dengan lingkungan kita, semuanya digosokin terus, dievaluasi, diperlakukan program perbaikan. Plan, do, check, action. Dalam manajemen itu proses manajemennya itu adalah plan, rencanakan, do, laksanakan, cek itu evaluasi, muhasabah, action, perbaikan. Kalau memang belum mencapai sasaran yang kita inginkan. Jadi ini universal. Jadi banyak tuntunan Islam itu universal sebetulnya. Makanya misalnya sedekah itu the power of give itu universal. Siapapun kalau melakukan itu akan dapat rahmatnya Allah. Tapi nek gak nyun sewu nggih, kalau dia itu nggak muslim, hanya neng donya tok oleh deh. Di akhirat nggak oleh. Padahal di akhirat itu bumi ini ibarat akhirat, satu butir pasir di laut itu donya. Wis gak ono anu nih, karena di sana nikmat tanpa batas. Nggak perlu kita ke toilet, nggak perlu kita suatu saat sakit perut, nggak model. Oh, ponjaluki kita dikasih dengan nilai yang lebih. Buah nek ning kene ono bosok ning kono enggak pernah bosok. Susu karek njiko ning kene kentek gak ono duit, ning kono gak ono ceritane ngono. Semuanya dalam keartian gitu. Nah, saling merasa bersyukur terus, ya Allah, untung kok biyen aku gelem melok ngaji, gelem melok nang masjid, gelem melok ngene, untung dia bersyukur, merasa beruntung. Jadi orang ahli jannah nanti setelah di sana itu dia merasa beruntung. Koncoku biyen lho. Wah, ngejak untung enggak melok-melok. Saiki ning neraka delok ngono misal begitu. Nggih. Itu di Quran itu loh, di Quran itu. Nggih. Jadi bukan etok-etokan. Dan yang ngasih informasi itu Allah. Duduk presiden, nggih. Duduk raja. Yang bisa saja informasinya salah, nah, jadi gitu. Jadi kunci introspeksi diri, evaluasi agar supaya terjadi peningkatan perbaikan kualitas diri terus menerusan sampai kita diambil oleh Allah. Mudah-mudahan menjadi bekal hasanah dunia sana. Nah, manajemen ada ilmu mengelola muhasabah bin apik, ya, mengelola itu, ya. Biar introspeksi diri biar berkualitas sehingga menjadi dasar pijakan dalam memperbaiki problematika kehidupan kita sampai akhir hayat kita. Maka kajian kita ini manajemen muhasabah, ya. Kita biasakan mulai dari hati kita, jangan ada kesombongan apapun dan sebagainya. Karena karakter-karakter sepele. Rasul pernah cerita, sebentar lagi akan datang ahli surga. Loh, wonge biasa, wis tuwek, sederhana sekali, sholatnya ya biasa, ngajinya ya enggak pinter, biasa, kabeh biasa. Sampai 3 kali, sebentar lagi akan datang ahli surga. 3 kali. Ada orang penasaran itu. Iki wong ketoke biasa-biasa saja kok disebut ahli surga. Nek Rasul ngendikan ngono masa etok-etokan, enggak mungkin. Rasul itu enggak tipe orang yang enggak sidik. Rasul sidik, selalu benar. Nek salah dielek nih Mbak Allah, ojo cemberut kowe ya, musuh kayak gitu lah ya, dan contohnya gitu. Nah,
Dulu itu ternyata ya memang gak ada apa-apa nih, ya sholat tidur gak tahajud ya enggak, biasa. Sampai bingung ya apa kulo webani DE. Karena sudah lebih 3 hari gratisan menjadi haknya muslim itu. DE lu bareng itu terus takut, wani takut. Rasul itu sampai ngendikan ngono ya apa rahasianya. Saya nggak tahu, kehidupan biasa-biasa. Mung dalam hati saya tidak pernah saya suudzon. Lah mung ngono tok lho, Pak. Berpikir positif, prasangka positif nggak pernah. Wis apik wis nggak apa-apa nyalain aku, mitnah aku ya wis lah panjenengan aku ya melarat misalnya kayak gitu. Artinya nggak pernah dia berpikir suudzon. Hanya itu saja. Nanti ada ilmunya tersendiri, ya, manajemen positive thinking, ya. Itu cerita itu cocoknya di situ gitu ya. Tapi ini hanya contoh saja, ya. Hanya contoh saja bahwa kita hanya satu saja dipegang istiqomah, wis nggawe dhek ning surga. Ada orang gendong ibuke pengen bolak-balik ke haji, gendong 1 kilo mandek kesel, didulang ibuke mlakune itu sampai bulanan gitu kasarannya, sampai tekan kono. Itu katanya itu ada khalifah disuruh nyamperin sana karena dia levelnya sudah level wali. Yang lain nggak serius, cuma dia istiqomah di dalam keinginan membahagiakan orang tuanya. Loh, itu. Nah, sebaliknya ada orang datang. Sebaliknya ada orang datang. Bentar lagi akan datang ahli neraka. Berarti ahli surga toh. 3 kali berturut-turut. Iki wonge pinter, kusuk, ngajine pinter, kok diarani ahli neraka. Bentar lagi akan datang ahli neraka gitu loh. Sampai 3 kali. Penasaran toh? Iya toh? Rasul ya yang ngendikan ya toh. Nah, terus akhirnya itu sahabat nanyakan, kenapa ya Rasul? Dia itu orang pinter, orang terpandang, materinya juga cukup kaya, pinter ngaji, pinter sholat dan sebagainya. Kata Rasul, karena di dalam dadanya tersembunyi karakter sombong. Wah, gue hebat toh. Begitu dia duduk bareng-bareng gini, sing liyane gak ono sing luwih pinter ngajine daripada aku. Misalnya gitu aja. Begitu duduk ning majelis yang lain, sing liyane iki gak ono luwih khusyuk ibadahe paling-paling gak ono sing tahajud kecuali aku. Begitu loh. Jadi ada perasaan dia begitu. Waduh, belum tentu sejamaah kita ini nggak ada tahajud kayak gitu deh Pak. Walaupun gembel satu karakter, tapi karakter itu karakter jelek, bahkan karakter dasarnya setan yaitu sombong. Kenapa dia nggak begitu? Maka dia sudah jadi ahli neraka. Jenengan nanti sudah dapat yang namanya oleh-oleh muhasabah, dilakoni terus-terusan, itu pun sudah akan bisa membawa kebaikan-kebaikan yang banyak. Maka yuk kita semangati. Maksud itu semangat ya. Ucap cilik iki ayo ya, ayo. Kanca-kanca, bapak-bapak, mbah-mbah, ibu-ibu ya, yuk berjihad karena jihad itu ujung ikhtiar kita untuk menggapai sesuatu itu bisa berhasil sepenuh hati, sepenuh jiwa yang dulu pernah kita sampaikan gitu Pak. Jadi muhasabah pun perlu berjihad. Kenapa? Karena dalam ilmu kejujuran saya banyak pelajari, saya mengkategorikan 3 jujur itu. Jujur sih nggak korupsi, nek ngomong kudu sesuai dengan dilakukan, itu jujur level kulit. Level 2 itu jujur itu kemampuan habis-habisan dia untuk berani mengevaluasi diri. Ya Pak angel ini mengevaluasi diri. Kalau level kejujuran sudah pada kondisi berani mengevaluasi, maka selalu tanya, Pak Madi ada masukan nggak? Kira-kira apa yang kurang? Apa gitu? Oh kemarin ada masukan ya. Kok nggak selalu diomongkan anunya?
dalil Qur'annya atau apa. Padahal ya kita maunya seperti itu, tapi kadang-kadang waktunya terbatas terus akhirnya nggak sempat begitu dan seterusnya. Masukan yang baik apa ya jenengan nih kadang-kadang suaranya elek nek ngaji nggak gitu. Kadang kalau kita dalam ilmu muhasabah seharusnya kita dianjurkan menggali segala sesuatu berkaitan dengan kita. Jadi bagi orang yang pengen berkembang pesat, menggali informasi tentang kekurangan kita ya apa, duduk keluyannya ya, kekurangan kita apa, coba jajalan gini, iya kekurangannya gitu, apa, nah, dan seterusnya. Ya sugih tapi kok cetil misalkan seperti itu. Nah, jadi bisa macam-macam. Kalau sudah tahap ke sana, level muhasabah kita ini akan tinggi. Dan itu akan membangun banyak. Sehingga perusahaan yang besar-besar sampai ngasih hadiah mobil dan sebagainya gara-gara untuk ngecek produk kita ini apa. Suatu saat ada produk mobil yang kadang-kadang pas dipencet itu pengamannya itu nggak nyala. Berarti di situ tidak konsisten. Padahal begitu tabrakan nggak nyala ya matilah, padahal dia promosinya itu langsung Pak, seluruh kendaraan itu semuanya ditarik, diperbaiki. Wis rugi piro gak urusan, citra itu jauh lebih baik. Jadi seperti itu. Ini contoh aja ya. Nah, contoh. Jadi itulah untuk evaluasi bagaimana kita pupuk semangat kita ini bermuhasabah penuh kejujuran, karena kunci muhasabah nggak jujur gak ono gunane. Lah apa? Mau kita dirani elek malah lho kowe kok ngelek-ngelek aku kayak gitu kan. Ya kayak gitu. Dikasih masukan malah bro. Kowe nggak usah ngasih masukan loh. Masukanmu aja lah wis. Dandanono awakmu dhewe ya kayak gitu tuh. Kadang-kadang malah nggak karu-karuan, malah kena fitnah dan sebagainya. Seperti itu. Nah, ini kejujuran ini penting. Jujur apa? Kadang-kadang kalau pengalaman saya ada konsultasi mengenai perceraian, itu selalu nggak bisa jujur belas itu. Sing kono diarani setan terus, sing kita kok malaikat terus. Wah, Pak Juli gak krungu Pak. Tak ceritani ya Pak. Bojoku wis welek tok aja gitu. Genti begitu sana dipanggil konsultasi, namanya konsultasi. Kono genti cerita. Pak Juli, pasti Pak Juli wis diceritani ya ambek bojoku, nek aku ngene. Padahal Pak Juli dhek itu malu ya akeh. Pak Budi, monggo. Aduh ya Allah ya Rabbi, wis digeser kono pokoknya ben iso lenggah ngono lah. Nah, jadi seperti itu. Nek wis ngono, sitok dadi malaikat, rumoso bener sitok setan. Baliknya nek ngene nggak ada lubang introspeksi muhasabah, nggak ada lubang buyar gitu, nggak mungkin iso. Oh sitok ngorani setan nih, sitok gitu ngono. Begitu kita dipanggil gitu ya, gentian toh, ngerti dia dipanggil duluan saya. Ini fakta loh Pak, puluhan orang kejadian. Dan di Indonesia ini nggak tahu Pak, perceraian tuh banyak diem itu. Atau berantakan rumah tangga, diem nggak ada yang tahu. Ya jadi seperti itu. Nah, maka mari kita muhasabah sebagai kunci awal introspeksi evaluasi diri untuk perbaikan berkelanjutan agar supaya kita terjadi kelanjutan ini. Yuk kita semangati. Ini sementara di break pada dibagi. Oke. Ya wes, ini aja dulu ya. Ini contoh ya, contoh. Sing duduk muslim, cerita duduk muslim.
have to cut me loose. You don't do this. I'm gonna pull everybody out. Everybody's gonna die. Stop it! It's one level creepy. You understand what I'm saying? Just think about it. She's gonna kill your sister. And he's gonna die if you don't do this. Cut the rope. Just cut the rope. Cut the rope. And he's standing there and can't take you out the wall and you're gonna die. Is that what you want? You're gonna kill your sister. Cut the damn rope. Doesn't matter about me. Just cut it. We're running out of time here. Just cut it. Nobody's happening. Just cut it, Peter. You're gonna die. How are you gonna die? Just cut it, Peter. Please. Tadi perlu kita ceritain. Jadi ada beberapa film yang perlu kita ambil hikmahnya kadang terhadap tertentu. Jadi tadi gurunya 10 ada hiking yang tempatnya tinggi. Tadi ndelala ada trouble. Wong di mana-mana ada trouble. Wong paku aja kadang-kadang nutuk ketoke kuat ternyata jerone gak kuat kan begitu. Sing pitu wis mati tadi itu. Karek telu. Sing isor dhewe gurune. Guru sudah tahu pengalaman di mana-mana, nek cuma kasih tok digandol nih wong telu pasti gak kuat. Akhirnya dia pilih ketoken 2 cik mungkin suami istri yang atas itu murite gurune, tapi dengan penuh keyakinan karena ilmunya tadi enggak, lebih baik saya berkorban tapi 2 selamat daripada sing nyantol iku ombrol kabeh mati 3-tiganya. Ternyata begitu dia meninggal. 2 itu yang semula biasa akhirnya selamat. Setelah selamat rubah kehidupannya itu karena dia merasa seperti hidup 2 kali diselamatkan itu. Dia bikin yayasan, kekayaannya yang semula untuk main-main atau apa diuntukkan untuk sedekah. Cuma dia nggak muslim. Neng dunia oleh, ya di akhirat gak oleh. Karena Allah punya sifat Rahman. Rahman itu untuk semua makhluknya, menungso, kafir gak kafir, Islam gak Islam, anjing, ulo, segala macam begitu. Dirahmati oleh Allah. Tapi kalau Rahim hanya untuk orang Muslim tembus di akhirat. Berubah karena di situ dia terjadi evaluasi. Iya ya, guru ini membuat teladan luar biasa. Akhirnya membentuk yayasan atas nama gurunya yang meninggal tadi dan yayasannya untuk kemanusiaan. Luar biasa. Sayangnya gak melebu Muslim, ya. Ada cerita orang Muslim. Saya kira cukup begitu. Nanti kita lanjut untuk selanjutnya. Monggo, silakan. Nah, baiklah. Tadi kita sudah belajar mengenai apa itu muhasabah dan arti penting muhasabah dalam agama Islam. Kita akan kembali lagi mempelajari mengenai muhasabah ini, tetapi kita harus jeda dulu pada orang berikut ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, pengen buka usaha tapi usaha apa ya? Oh iya ya, kenapa nggak jualan kurma aja? Wah, cocok nih. Mas, selamat datang Mas. Siap. Di toko Papa Barokah, Pusat Kurma Jawa Tengah, ada yang bisa kami bantu? Jadi ini Mas, saya pengen buka usaha kurma. Iya. Saya boleh lihat produk-produknya Mas? Monggo Mas, silakan. Siap. Bisa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara-saudara sekalian di toko Kafah Barokah. Kami menyediakan khusus untuk grosir di seluruh Jawa Tengah, bahkan di seluruh Jawa. Kita berusaha untuk membuat bagaimana kebutuhan tentang oleh-oleh dan perlengkapan haji bisa terpenuhi dengan murah, berkualitas, dan lengkap. Kita punya ada 3 kontainer, kemudian di cool room ini dinginnya sekitar 10, semuanya dari import langsung kita simpan sehingga kita bisa menyajikan produk kita ini dengan berkualitas. Ke depan kita bisa mengembangkan terus, bahkan nanti kita akan berusaha untuk import sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toko Kafah Barokah menyediakan kurma dari seluruh dunia. Mumpung libur, mau cari wisata yang anti mainstream di Pati di mana ya? Ini dia wisata batik Yuliati Warno. Selain melihat koleksi hingga berbelanja batik di wisata batik Pati Yuliati Warno, kamu juga bisa mencoba sensasi membatik yang ditemani oleh pemandu profesional dan handal di bidangnya. Nah, mumpung lagi di sini, gak afdol rasanya kalau gak nyobain baju batik. Dengan mengusung konsep sebagai tempat edukasi dan wisata batik Pati Yuliati Warno ini hadir dengan tujuan agar pengunjung dapat melihat dan terlibat secara langsung dalam proses pembuatan batik di semua tahapannya. Wisata batik Pati Yuliati Warno terletak di Jalan Sunan Ngerang, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Desa Langanharjo, RT 7 RW 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Hubungi nomor 081 326 693 300 atau 082 137 769 333 untuk reservasi lebih lanjut. Ayo, datang langsung ke wisata batik Yuliati Warno dan rasakan sendiri sensasi membatik langsung dari ahlinya. Oke, kembali lagi dengan manajemen Islam. Tema kita adalah tentang manajemen muhasabah. Ini sangat menarik sekali dan masih banyak yang harus kita kupas tentang manajemen muhasabah. Mari kita simak bersama-sama. Jadi, ya tadi dilanjutkan aja ya, asal katanya muhasabah ini suatu kegiatan untuk mengintrospeksi, menghitung-hitung diri dan sebagainya, orientasi diri. Tetapi ini universal. Semua perusahaan yang tidak pernah melakukan evaluasi, pasti perusahaan itu nggak bisa langgeng, nggak bisa lama, dan nggak bisa besar. Makin kompleks, makin mudah jebol kalau kita nggak ada evaluasi. Betul, banyak sekali konsultasi ke saya, apa ngene-ngene, gak dihitung. Wis aku berusaha sini, tuku sana, tuku sini, saya kontak piye to, Pak. Abangku jek ono duit iki entek bayar karyawan piye ngono kae. Misalnya teman-teman yang dulu cerita BUMDes itu ya, iya kan, ada gitu. Itu gitu loh, di pembukanya untung, tapi kok gak ada duitnya. Nah, ternyata ya dipinjam ngalor ngidul sama tokoh-tokohnya itu hanya gak balik, gak nyaur dan sebagainya, entek duitnya. Nah, nek 3 bulan gak dibayar apa nek gak kelenger ya Pak Riko, contohnya gitu. Karena nggak ada evaluasi serius, itu perlu dianalisa dan sebagainya. Nanti kelihatan, loh kita sudah sekian tahun dan sebagainya. Padahal ada ilmu umum, itu ilmu manajemen. Nanti modul-modul itu tuh pasti nyaut.
Kalau kita dalam kehidupan itu, ya kreatif problem solving, analisis, cost analisis itu, manajemen cost analisis itu ada. Bagi mungkin yang gemar untuk ngitung-ngitung ya, manajemen keluarga dan sebagainya itu akan keluar itu di situ. Kita punya modul karena hampir sampai 200 loh. Ya, Pak ya, itu yang kemarin kita anukan. Nah, jadi itu. Nah, maka kita lihat muhasabah secara istilah kegiatan melakukan perhitungan, introspeksi terhadap setiap perbuatan yang telah dilakukan sebagai bentuk evaluasi diri, melakukan tindakan perbaikan ke depan, serta sebelum dilakukan sebagai persiapan perencanaan yang lebih baik. Umumnya setelah dilakukan, kehidupan kita ini sampai detik ini tek itu kira-kira kekurangannya apa? Kurang di bidang ini, kekurangan apa? Materi, kayak hubungan keluarga, kayak hubungan dengan pasangan, kayak hubungan dengan ini, kayak dan sebagainya. Tapi di dalam proses yang lebih luas, hakikatnya muhasabah itu penting untuk persiapan perencanaan. Kayak ngatur negara itu gak ada blueprint, ya acak-acakan gak karu-karuan. Digitulenan itu demokrasi sekarang ini, nah, menurut pandangan saya itu. Pokok ono duit, ono kekuasaan, ya sing menang gitu. Oh, perlu telepon sana, telepon sini. Oh, hati-hati loh, nanti kalau jenengan nggak milih ini diganggu kok oleh si kelompok tertentu ya gitu. Kemarin ada yang seperti itu ke orang lain cerita ke saya. Kudu milih gitu loh, cek gurung pilihan bupati kalau wis ngono. Nek iso H1 iki. Oh, K1 iki. Nek gak hati-hati loh, nek diganggu. Itu kan menghancur, luntuhkan demokrasi kita. Ya? Dan itu terjadi terus-menerus berputar, gak ono sing wani. Kuatir nanti dicekal, diuncal dan sebagainya. Jadi seperti itu. Nah, ini kita perlu muhasabah nasional, blueprint tentang pendidikan, blueprint tentang wah luar biasa. Begitu ya, mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik. Jadi seperti itu ya. Nah, dalil yang paling umum terkait muhasabah itu memang ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qadzamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi ini umum ya. Jadi untuk kita diperintahkan, dituntunkan, tapi bagi orang beriman, nek gak beriman angel gitu ya. Beriman itu orang yang percaya memang dia itu kepada Allah, kepada hari akhir, pada dan sebagainya seperti itu. Bertakwalah kepada Allah. Ini sekaligus kunci paling dominan untuk muhasabah yang paling apik itu bertakwa. Mengerjakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Hendaklah tiap diri melihat, memperhatikan, mengevaluasi, muhasabah apa yang telah ia siapkan untuk hari esoknya kelak, dalam pengertian masa depan di dunia tembus masa depan di akhirat. Jadi kalau bisa kita di dunia ke alam barzah husnul khatimah, terus dilanjut ke sana. Karena Islam memberikan suatu sistem nilai. Di dunia ini hanya menclok, di dunia ini hanya 2 menit. Kalau versi 50.000 tahun di Quran itu ada 2, 1000 tahun sama 50. Kalau versi 50 tahun pada karo 2 menit, nek jenengan berusia 80 tahun gitu Pak. Ya, padahal orang berusia 80 tahun itu wis angel, wis jarang contohnya gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, maka diulangi lagi itu sebagai kunci memberi cahaya kepada kita. Bertakwa itu kualitas paling tinggi, dan kalau muhasabah akan menuju kepada kualitas yang tinggi itu. Karena apa? Dia selalu mau tidur evaluasi. Iya ya, aku mau tahajudku rodok kesusu cuma oleh 7, 4, 3 misalnya gitu. Ya esok lah aku tak rodok sergep lah, ben paling tidak 11 misalnya begitu ya, 4, 4, 3 dan seterusnya. Jadi seperti itu. Wah, aku kok kemarin nggak gini ya. Oh ya. Wes pokoknya segitu itu ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini perlu menjadi dasar bahwa ini itu dituntunkan oleh Allah. Jadi setiap kita melakukan yang dituntunkan oleh Allah, untuk pahala apa untuk dosa?
Itu pahala. Wis oleh pahala, wis oleh rezeki, wis oleh ampunan, wis oleh jalan yang dimudahkan atau pertolongan Allah. Mungkin itu kadang-kadang zaman sekarang itu gak percaya, padahal dengan sidik kayak kemarin cerita ya, Nabi Musa wis judek kayak apa wis di dongo, hanya kekuatan doa gitu ya. Akhirnya sing sitok mati kabeh, sing sitok urip kabeh. Kan gitu kan? Nah, contoh seperti itu. Nah, maka ini ada banyak ya, tapi paling tidak nanti nggak mungkin semuanya nanti. Kemudian langsung aja artinya, kemudian mereka dikembalikan pada Allah, penguasa mereka yang sebenarnya. Kita ini ketahuilah bahwa segala hukum pada hari itu miliknya. Gak ono ceritane lho, dhisik demokrasi aturannya ngono, saiki kok jenengan Allah membuat perhitungan yang sakarepe dhewe gendenge. Pada kalau kita ini sudah di alam barzah, semua terkunci oleh aturannya. Gak ono ceritane hak prerogatif selama-lamanya. Kalau presiden itu punya hak prerogatif, nek wis dhek dadi gak presiden ya wis gak duwe. Raja juga begitu. Allah selama-lamanya, dan itu dikunci oleh tuntunan Allah sendiri. Bahwa semuanya gitu. Maka mari kita ikuti tuntunan yang sudah sempurna. Jadi ada lagi anbiya ini, kami akan meletakkan timbangan amal yang tepat di hari kiamat. Tidak seorang pun dirugikan, walaupun sitik sebesar zarrah, ya sawi ini zarrah, sekalipun amal itu hanya sebesar sawa, pasti kami mendatangkannya. Konsekuensinya ada. Nah elek yo elek, nah api yo elek, yo api begitu ya. Cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Ini sebagai kata-kata dasar hasiban ini. Tetapi pada intinya, contohnya nih ya, bacalah kitabmu, kitab. Cukuplah dirimu pada hari ini sebagai penghitung atas amal dirimu. Nah, ini nanti pada waktu di akhirat kita diberikan kitab. Nek kitabnya diwehani sangka kiwa, aduh ya Allah, kitabnya dari kanan, tentu kita akan jadi ahli surga. Sebelum kitab itu wis gak dirubah, diutak-utik, gak iso disogok, gak usah dihapus, gak iso. Nah, sebelum itu di dunia ini yuk kita hisab. Yang paling baik tuntunannya itu sebelum tidur itu tuh cobalah berhisab. Iya ya, aku mau kok nyeneni bojoku gitu. Aku kok piye ngene. Aku mau kok ngomong kuasa ya Pak. Lagi semua lagi ngene kok diganggu ada ngomongane terus kuasa, aku muntap langsung misalnya seperti itu. Misalkan begitu, astagfirullah dan sebagainya. So mungkin aku nggak mau begitu dan seterusnya. Betapa banyak penduduk negeri yang mendoai perintah Allah, Tuhan mereka, Rasulnya, kami buat perhitungan terhadap penduduk negeri itu dengan perhitungan yang ketat, kami azab dengan azab yang mereka. Ini sebetulnya kalau suatu penduduk taat sama Allah dan sebagainya, Allah akan membukakan pintu-pintu rezeki tanpa batas dari langit. Sebaliknya kalau penduduknya itu do mungkar, do korup, do kemelintih, do apa-apa, nyepeleknya Allah dan sebagainya, akan diberi sentilan-sentilitan berupa azab-azab. Kalau keterlaluan terus diingatkan, cik mbuwet tutuk kayak Fir'aun, akan diencup-encup nih. Melampaui batas akan diguling nih kayak kaum Lut, kayak kaum Nuh, kayak dan seterusnya. Itu kisah nyata loh, Pak, bukan cerita etok-etokan itu, Pak, kisah nyata itu, Pak. Ya Nabi Nuh cuma kapalnya urip gua begitu-gitu sing liyane do mati kabeh. Masuk anaknya, termasuk bojone dan sebagainya seperti itu. Ya Al-Baqarah ada ya toh. Nah, cuma ini ya, di At-Taubah mereka memperhatikan bahwa mereka akan diuji setiap kali. Orang munafik itu diuji dengan ini. Nah, ini koreksilah diri kalian sebelum kalian dihisab di padang mahsyar kelak setelah hari kiamat. Koreksilah. Nah, jadi ada banyak tuntunan yang memang mengharuskan seperti itu. Berhiaslah dengan amal soleh untuk pagelaran agung kelak di akhir kiamat, sehingga kita bisa masuk ahli neraka, ahli surga. Umar. Jadi Umar itu memang paling kendel itu. Umar itu kemana-mana termasuk Rasulullah disarankan membujuk Rasulullah untuk mengevaluasi pendapatku dalam permasalahan itu, sehingga Allah melapangkan hatiku dan aku pun berpendapat seperti pendapat Umar. Artinya
Allah itu memberikan akhlak yang agung kepada Rasul. Rasul itu senang muhasabah. Termasuk muhasabahnya Rasul itu termasuk bagaimana pandangan bapak-bapak sahabat itu. Bagaimana tentang ini? Dia merenung kok difitnah ya. Aisyah itu difitnah untuk kok mau bermain sama orang lain gitu toh. Dia merenung. Yang lain nggak tahu, beredar ke sana ke sini. Tapi Allah memberikan ilham. Itu muhasabah, memancing suatu cahaya kepada kita. Jadi seperti itulah. Wis disekat itu wis ini pokoknya dilanjut aja ya. Hamba tidak bertakwa mengoreksi dirinya sebagaimana mengoreksi rekannya. Jadi sebaliknya itu Pak, memang ya. Kita nih kalau tim kita kompak, suami istri anak keluarga itu kalau terbiasa di situ saling mengingatkan, watawasaw bis sabr, watawasaw bil haq, watawasaw sabr, ya ta? Dan itu. Jadi memang amar ma'ruf nahi mungkar itu penting untuk bahan evaluasi. Kowe lain kajok ngono ah. Kok ngono-ngono ae. Ngono itu sak nggon-nggon ngono kuwi kan ngisin-ngisin ya, itu enggak anu dan sebagainya. Apalagi di ruang begini kan. Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau ada wong ngemis itu kamu kasih ojo mbok amuk-amuk lah, mbok kasih ya kasih, nek gak ikhlas ya gak usah mbok kasih gak apa-apa, tapi sebaiknya kasih dengan penuh senyuman. Mbuh, itu gitu. Sebab kadang-kadang sekarang itu banyak orang meminta-minta itu pakai ilmu skenario luar biasa. Ya. Aku iku sregep ning masjid, salat ngene, aku tanganku lara gitu ya kan, butuh obat 300, 400, dan sebagainya. Ternyata ke rumah kita tuh tak omongi, ternyata nang masjid golek neh. Jadi setiap hari di otaknya tuh dina sing kita bisa saya bejoki. Ono wong sing wong tuwek, ono sing tukang beca. Itu kalau kita nggak ikhlas kadang muangkel dalam hati gitu loh. Ini jujur aja kadang-kadang gitu. Kenapa? Karena dia bojo. Aku lupa wong tukang beca sedino kan nanti dapat angkutan, kadang sito, kadang apa. Buru-buru beca, dia becake kangge dolan terus. Wali, Willy, bukan untuk golek penumpang, ya. Padahal 1 rupiah pun kalau hasil karyanya sendiri itu lebih baik daripada kita meminta-minta. Itu sekarang makin banyak dengan segala hal. Kadang-kadang gregetan. Tapi kadang-kadang ya akhirnya kita pakai senjata, kita kasih tapi kita omongi, kita nasihati. Mas kalau begini terus jenengan selamanya akan jadi terhina gini. Lebih baik jenengan boleh kerja apapun oleh 10.000 lah wis. Itu jauh lebih berharga dari keringetnya dewe itu ya. Wis gak terhitung pengalaman begitu itu. Nah, jadi biasanya sing digoleki wong sing yang ngono nang masjid ku mari Pak Darjo kena itu. Ya muhasabah dalam kehidupan kita harus kafah, nggih. Harus kafah sejauh mana kualitas hubungan kita dengan Allah, ibadah kita, kekhusyuannya, ketaatannya, belajar agama, ngaji dan sebagainya. Sejauh mana kualitas kita terhadap orang tua kita, anak, saudara, sesama muslim dan lingkungan kita. Apa kita ini sama mertua rodok geser atau apalah. Di situ alat evaluasi untuk kita perbaiki. Sejauh mana kualitas kesejahteraan ekonomi kita. Merasa kurang, bagaimana golek ilmu nih, begitu deh. Sejauh mana kualitas kesehatan fisik kita? Aku loro-loronan. Kalau loro di mana? Golek ono di Google atau apa, konco-konco apa, sing wetoke gitu. Kalau masalah itu ketoke antisipasi nih piye? Itu jauh lebih baik gitu, deh. Dan itu sering saya lakukan. Sejauh mana kualitas hati, pikiran kita, keilmuan kita keinginan untuk mau belajar terus, apa kita stagnan aja atau kita rutinitas terus dan sebagainya. Sejauh mana kualitas kesuksesan profesi, usaha, pekerjaan kita. Sejauh mana kualitas akhlak karakter kita. Jadi ada banyak hal. Nah, ciri utama jiwa muhasabah, sorry ya, itu blegere wong sing punya jiwa muhasabah di dalam dirinya. Dia selalu rutin bermuhasabah terhadap semua hal yang menyangkut kekurangannya, membuat program perbaikan diri.
dia bikin tertulis ini bulan ini aku gudung ini, bulan ini 1 tahun ini kalau bisa kata minimal 4, sebelumnya 3, sekarang 4, atau besok lagi 5 misalnya gitu ya. Semakin lama makin baik, berkualitas, kompeten, makin kredibel, makin sempurna kualitas kehidupannya. Selalu berhati-hati dalam berperilaku, khawatir salah, khawatir menyusahkan orang, itu khawatir. Kayak Rasulullah itu kan hati-hati itu, berhati-hati, terhindar dari sifat sombong. Muhasabah tidak akan pernah menjiwai terhadap seseorang kalau dia punya sifat sombong. Sifat sombong itu menyesatkan. Ya. Sifat sombong, sifat bohong itu menyesatkan. Ngunci istilahnya. Nggak mungkin dia muhasabah. Makanya kalau pemimpin punya sifat tukang bohong, dia kemelinti begitu, nggak mungkin dia bisa mengevaluasi diri. Sudahlah, percaya itu. Yang sekarang delok dhewe misalnya gitu ya. Wangel. Kenapa? Karena dikunci itu mata hatinya oleh Allah. Jadi kunci karena kesombongan dan kebohongannya ya. Jadi sifat hati nggak jujur sama sombong. Jadi gitu ya. Terhindar sifat sombong, tidak terjebak rutinitas ya. Coba hati-hati yang terjebak rutinitas ini, suka rendah hati, berakhlakul karimah, berupaya mencari ilmu terus yang terbaik, memberi yang terbaik, berkarya yang terbaik. Jadi muhasabah itu ujungnya itu dia akan terus perbaiki terus, akhirnya dia berusaha untuk menjadi ihsan itu. Ya nggak iso walik tangan Pak Jum, ya toh? Ya hari ini si Tom, besok kayak gitu ya. Jadi seperti sebelum dicabut oleh Allah, ya. Jadi seperti itu. Nah, manfaat kekuatan muhasabah ini yang menjadi penting untuk melandasi motivasi kita. Kunci awal terjadinya perbaikan berkelanjutan. Kunci awal. Kalau muhasabah tidak ada perbaikan, dia akan rutinitas, dia akan kejebak stagnan, jumud kalau dalam Islam di semua bidang kehidupan, sehingga kalau di dalam perusahaan dia akan perusahaannya nggak akan bertahan lama itu. Makin baik, makin berkualitas, makin kompeten. Sebaliknya kalau dia muhasabah maka makin kafah, makin ihsan. Dimudahkan karena dia makin baik, maka oleh Allah dimudahkan meraih kesuksesan, keberuntungan, keselamatan, kemudahan, kelancaran, keberuntungan di berbagai bidang kehidupan. Di semua tadi aspek hubungan dengan orang tua, hubungan dengan anak, hubungan dengan pasangan kita, hubungan dengan lingkungan dan sebagainya, termasuk keilmuan ekonomi kita. Kemudian selanjutnya mendapat kekuatan, kredibilitas dan semakin baik. Karena kualitas kehidupan terus semakin baik dan berkembang, sehingga kesulitan-kesulitan kehidupannya bisa diselesaikan satu persatu dengan baik. Alias dia akan diperjalankan dengan perjalanan yang makin lama makin baik kualitas kehidupannya, entah berhubungan dengan ekonomi dan sebagainya. Jadi begitu. Dimudahkan upaya bertaubat. Jadi orang muhasabah, dia merasa salah, dia nyesel, dia bertaubat. Setelah bertaubat dengan sungguh-sungguh, dengan jihad, dia mendapat ampunan dan rahmat Allah. Innallaha ghafurur rahim. Itu berkali-kali di Quran itu. Marai ke hati itu marai innallaha ghafurur rahim. Baru ghafur kok rahim. Ghafur kok rahim. Kenapa? Bukan ghafurur rahman, tapi rahim. Karena yang berghafur tadi minta ampun kan kepada Allah, gitu. Lah Allah dia khususkan kepada orang muslim. Masa wong kafir mau ghafur itu, mau minta ampun, ya kan? Enggak. Contohnya seperti itu. Nah, ampunan dan rahmat Allah yang besar. Menyuburkan, menguatkan kejujuran. Ini kunci ya. Orang yang muhasabah, jujurnya akan bertambah-tambah. Akal sehatnya bertambah-tambah. Objektif. Keimanannya begitu, keikhlasannya gitu dan sebagainya. Kalau dielek nih malah matur suwun dia. Ya, matur suwun jenengan sempat ngelekne aku gitu, bukan sebaliknya. Kurang ajar ya. Kowe belum tentu luwih apik wae aku ngelek-ngelek nih. Kurang gawe. Nah, itu orang nggak jujur, orang nggak senang muhasabah ya seperti itu. Kalau orang muhasabah matur suwun dilekne, matur suwun dilekne dan sebagainya gitu ya, menyuburkan semangat berhijrah menuju perbaikan hidup luar biasa. Terjaga kesucian hati, selalu jalan yang lurus, mendapat sukses, beruntung hasanah dunia, hasanah akhirat dan menjadi ahli surga. Ini terakhir ini. Nah, waktu ini terbatas ya. Kiat sukses bermuhasabah. Piye carane berusaha ben berkualitas ben apik.
Nomor satu tetap niati sing apik, yang kuat, penuh keikhlasan, keinginan kuat untuk selalu memperbaiki kualitas hidup yang diridhoi, bukan yang nggak diridhoi. Bondo akeh tapi hasil korupsi ya jenenge ya nggak muhasabah. Wis piye carane aku tangga-tangga ben ngerti kabeh, aku ki duwe mobil 200, aku duwe pesawat terbang pribadi. Ya sing kaya iku apa minyak itu kan. Duwe pesawat terbang pribadi kayak dan sebagainya itu ya. Wah, dan sebagainya. Jadi ini harus dalam ridho Allah yang terbaik dunia akhirat. Maka saya sempat bebas itu kalau orang di Tulungagung mewakafkan sekian hektar, mewakafkan sekian miliar, namanya pundi-pundi duit yaitu dari apa itu pom bensin ya, diwakafnya sisan. Mungkin dia wis tuwek, mungkin keturunannya juga enggak ini, daripada anu ya dibagi-bagi wis kabeh terus akhirnya dia begitu. Miliatan. Ya Allah, dia sudah merasa bermuhasabah memang gunanya apa ning dunya. Lah wis tuwek ngene dan sebagainya. Nanti di akhirat menjadi alam keabadian. Terus kemudian bersungguh-sungguh dan jujurlah. Ini kunci muhasabah. Enggak jujur enggak bakalan bisa muhasabah. Sing bener gitu ya. Maka kalau di dalam perusahaan ya memang kita harus objektif itu, objektif. Sing salah katakan salah, ini memang enggak layak ini dan sebagainya gitu loh ya. Nah, jujurlah bermuhasabah, menggali berbagai sumber yang objektif. Orang yang senang muhasabah, dia akan senang terhadap meminta saran kepada orang lain, menjadikan orang lain itu second opinion. Piye Pak, bisnis kita piye? Aku bingung jangan mau tak lanjut atau enggak, atau ini dan sebagainya, misalnya begitu. Oh, itu bisnisnya sudah dalam posisi closing. Itu sebaiknya itu transisi aja. Habis itu jangan dipertahankan, pasti rugi terus itu. Ada yang datang konsultasi itu, bisnisnya sudah turun. Kalau dia berjuang di situ habis-habisan, entek duitnya antara untung dan ongkos gak nyucuk gitu loh Pak. Lah, karena transisi, saiki transisi ini ambek golek bisnis baru yang lebih menguntungkan gitu loh. Lah sing bang apa? Wah, bang nek ngono mandang gak kuat ngono ya wis. Nek duit tanah tambahan mendingan diselesaikan lewat tanah itu begitu. Itu ada. Jadi ada banyak ya yang kita pengalaman gitu ya. Nah, buatlah program ini second opinion ya. Biasanya kalau nggak jujur, nggak gelem. Wah, aku kok malah mancing wong kon ngelek-ngelek aku. Hah? Ya nggak gelem aku dielek-elek gitu. Padahal kalau orang muhasabah niatnya perbaikan, justru orang lain itu begitu. Maka ada istilah, ada di dalam manajemen ada Johari window ini ya. Ada orang lain tahu, kita tahu, itu sudah diharapkan. Oh dia cetil, orang lain tahu bahwa kita cetil gitu, umpamanya gitu ya, muhasabah gitu ya. Nah, ada orang lain tidak tahu, kita tahu, kita kasih tahu, biar mereka tidak miskomunikasi. Oh kemarin telat tuh guru-guru apa? Aku sakit ya, sehingga mohon maaf saya sakit kemarin nggak sempat anu dan sebagainya. Geletaknya rumah sakit. Oh tak pikir jenengan tuh wis ngomong ya kok nggak ngirim kurma umpamanya gitu ya. Jadi gitu. Ada orang lain tahu, kita yang tidak tahu. Ini yang perlu second opinion, itu perlu minta saran ke orang lain yang dia dianggap tahu. Piye pandangan jenengan piye? Pandangan jenengan piye gitu. Nah, masukkan gitu. Lah kalau nggak punya sifat jujur, angel kon ngono. Kok ngogor-ngogor ngedel-ngedel kekuranganku, sampai wong lain iso ditutup malah. Nah, kayak gitu kan. Karena niatnya bukan untuk perbaikan. Kalau untuk perbaikan kan orang lain yang paham itu kan jadi tahu. Pak Jum enak piye Pak Jum ngono-ngono. Ngene ae ngono. Wanu ae ojo saiki pesen 1 bulan yang akan datang murah kertasnya. Jadi contohnya seperti itu. Nah ini ya. Nah, buatlah program perbaikan, muhasabah, rencanakan, lakukan yang terbaik, cek muhasabah lagi terus berulang sehingga kita bisa mencapai apa yang kita inginkan.
menjadi habit kita yang baru, yang lebih baik. Kemudian taatlah kepada tuntunan perintah Allah. Ini penting kalau dalam konsep Islam, agar supaya berkahi semua usaha gitu. Jangan malas berdoa, jangan menyombongkan diri, jangan menyekutukan Allah. Berimanlah kepada Allah dengan segalanya, mengabul doa, berdoalah kepada Allah, minta tolong sehingga dimudahkan oleh Allah. Bersabar, karena semua perbuatan baik itu setan pengen ganjel. Pokoknya setan ini pengennya mlebu neraka aja wong-wong itu. Nah, iso hancur-hancuran itu. Maka bersabarlah, sertai ikhtiar, berusaha dengan berjihad yang terbaik sampai diharapkan tergapai sucikan hati. Jangan berbuat dosa-dosa besar yang ngunci rezeki, termasuk makan barang haram. Bersyukurlah kalau sudah tergapai. Ingat, bersyukur kalau sudah kecapai itu bersyukur. Istiqomah, teruslah lakukan muhasabah dan sebagainya. Bukan bersyukur berarti kon ngasih amplop karena dia dinaikkan jadi kepala bidang kayak gitu kan. Nah, itu mah bukan syukuran, itu sogoan itu. Saya kira seperti itu, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau perlu kita silakan ditanyakan. Monggo. Baik, jemaah bagaimana? Ada yang ingin bertanya? Monggo. Oke. Sudah cukup jelas. Ya, cukup jelas sekali ya, dan kebetulan juga waktunya kita juga sudah di penghujung acara nih. Alhamdulillah sekali tadi ilmunya sangat bermanfaat insya Allah. Apapun masalahmu, tetaplah bermuhasabah. Hasan Al-Basri berkata, sesungguhnya dahulu jika ada seseorang tertusuk duri, maka orang itu akan berkata, sungguh aku benar-benar mengetahui bahwa engkau, duri itu, adalah akibat dosa. Robku, Azza wa Jalla, tidak akan menzolimiku. Di sini kita diajarkan bahwa kita itu harus bermuhasabah jika kita tertimpa musibah. Jadi kita tidak boleh berprasangka buruk. Oke, demikianlah kajian kita pada episode kita pada sore hari ini di dalam kajian manajemen Islam bersama Ustadz Juli Murtado. Saksikan terus kajian manajemen Islam hanya di Lingkar TV.